Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resti Remisi dengan NIM 2410103440 dari program studi Administrasi Publik kelas A semester 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perimbangan keuangan pusat dan daerah. Langsung saja, apa sih itu perimbangan keuangan pusat dan daerah? Perimbangan keuangan pusat dan daerah adalah sistem pembagian dan pengelolaan keuangan negara antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah supaya pelaksanaan pemerintahan berjalan adil, efisien, dan sesuai dengan asas otonomi daerah. Pada diagram ini menggambarkan bagaimana APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah saling berhubungan dalam sistem keuangan negara. Di sisi kiri atas, pada gambar warna abu-abu terdapat komponen-komponen dana yang diberikan oleh pemerintah pusat ke daerah. Ini disebut transfer ke daerah dan dana desa atau PKDD dalam APBN. Yang pertama, DBH, dana bagi hasil. DBH adalah dana yang dibagi antara pusat dan daerah berdasarkan hasil penerimaan pajak atau sumber daya alam, contoh pajak bumi dan bangunan PBB, pajak penghasilan dari tambang atau royalti, minyak dan gas. Kedua, DAU atau dana alokasi umum. DAU bersifat tidak terikat atau block grant, artinya boleh digunakan untuk apapun sesuai kebutuhan daerah. Tujuannya menutup kesenjangan fiskal antar daerah supaya semua daerah punya kemampuan minimal untuk menyelenggarakan layanan publik. Ketiga, DAK, dana alokasi khusus. DAK bersifat terikat atau specific grant, hanya boleh digunakan untuk kegiatan tertentu, biasanya untuk prioritas nasional yang pelaksanaannya dilakukan di daerah seperti pembangunan sekolah, puskesmas, jalan, dan irigasi. Keempat, dana otsus atau dana otonomi khusus yang dimana diperuntukkan bagi daerah dengan status otonomi khusus seperti Papua dan Aceh. Tujuannya untuk mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Kelima, dana penyesuaian, di mana dana ini bersifat fleksibel untuk menyesuaikan kondisi tertentu atau sebagai insentif daerah yang berprestasi dalam tata kelola keuangan atau peningkatan PAD. Di bagian tengah atas terlihat APBN terbagi menjadi dua arah. Yang pertama, belanja untuk daerah, desentralisasi menuju masuk ke APBD. Kedua, belanja pusat di daerah, mana untuk urusan yang masih dipegang pusat dilakukan melalui dekon atau TP yang biasa disebut dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Kedua, ada juga dana vertikal. Dana vertikal dikelola oleh kementerian atau lembaga pusat. Selanjutnya, di kotak hijau di bagian bawah kiri menjelaskan sumber-sumber pendapatan daerah. Pendapatan daerah terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama, PAD atau pendapatan asli daerah. Pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri. Contohnya, pajak daerah, retribusi, laba dan BUMD, serta pendapatan lainnya seperti sewa aset daerah. Yang kedua, DAPER, dana perimbangan atau dana transfer dari pusat. Hal ini berasal dari pusat melalui DBH, DAU, DAK, otsus, dan penyesuaian, yang dimana berfungsi sebagai tambahan bagi PAD agar kebutuhan anggaran daerah terpenuhi. Ketiga, lain-lain pendapatan yang sah, di mana hibah dari lembaga lain, contohnya sumbangan, denda, atau penerimaan lainnya yang diakui secara hukum. Selanjutnya, di bagian tengah bawah ada belanja daerah. Belanja ini terbagi menjadi operasional
dan modal. Di bagian operasional, ada belanja pegawai, belanja barang, dan belanja lainnya. Modal, di mana belanja modal untuk pengeluaran yang bersifat investasi atau jangka panjang. Contohnya, membangun jalan, jembatan, sekolah, puskesmas, membeli kendaraan dinas, alat berat, atau aset tetap lainnya. Ini disebut desentralisasi karena daerah kemudian mengatur pengeluaran ini melalui APBD, di mana sumber dananya berasal dari pendapatan daerah. Dan bawah tengah kanan ada surplus atau defisit daerah. Setelah belanja dihitung, daerah bisa mengalami surplus atau pendapatan lebih besar dari belanja, yang dimana dana lebih bisa digunakan untuk tabungan, investasi, atau cadangan. Sedangkan defisit ialah belanja lebih besar dari pendapatan, yang dimana daerah perlu mencari pembiayaan tambahan lagi. Yang terakhir, di bagian paling kanan, yaitu pembiayaan daerah, di mana jika APBD defisit, maka daerah dapat menutupinya melalui pinjaman daerah, di mana baik dari pemerintah pusat, bank, atau lembaga keuangan lainnya, termasuk menerbitkan obligasi daerah. Kedua, ada penggunaan SIPA atau sisa lebih perhitungan anggaran, di mana dana sisa dari tahun sebelumnya yang belum digunakan. Ketiga, pembiayaan lainnya, di mana bisa berupa penjualan aset, penerimaan kembali investasi, atau bantuan dari pihak ketiga. Setelah semua pembiayaan dihitung, APBD akan seimbang antara penerimaan dan pengeluaran. Baik, itulah penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.